Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Akbar Marwiana, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Jepara. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi terkait dengan budaya positif modul 1.4. Kesimpulan setelah mempelajari modul 1.4, menumbuhkan budaya positif di sekolah bukan hal yang mudah. Butuh waktu dan pembiasaan untuk menjadikannya. Dengan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, budaya positif dapat terwujud dengan baik. Seperti halnya yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan karakter positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, perlu adanya disiplin positif yang kuat. Nah, disinilah tugas saya sebagai guru, yaitu menuntun, serta menerapkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Sebuah visi diperlukan sebagai petunjuk arah mau dibawa kemana pendidikan ini. Dan untuk mencapai visi tersebut, diperlukan prakarsa perubahan. Konsep prakarsa perubahan ini dapat disusun menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dalam menerapkan prakarsa perubahan, dilakukan pembiasaan positif yang nantinya berkembang menjadi budaya positif. Budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan berikut ini adalah koneksi antar materi, mulai dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntun dan membentuk karakter positif. Kemudian modul 1.2 menilai dan peran guru penggerak akan menghasilkan paradigma perubahan inquiry apresiatif bagja. Yang dari ketiga ini nanti arahnya adalah untuk mewujudkan visi sekolah. Dari visi sekolah ini nantilah akan menghasilkan budaya positif dan profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep inti yang telah Anda peroleh di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menanamkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah teori motivasi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah memiliki dampak yang sama, yaitu menghukum seseorang. Penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Bahkan penghargaan juga dapat menghukum bagi mereka yang tidak dapat penghargaan. Penghargaan menjadi tidak efektif dikarenakan seseorang akan berbuat sesuatu dikarenakan motivasi ingin diberi penghargaan, bukan karena motivasi diri.
Yang kelima adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Dalam melakukan kontrol, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang ingin didapatkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketujuh, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian yang kedelapan, segitiga restitusi. Restitusi merupakan pendekatan yang mengharuskan murid untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan melakukan perbaikan atas tindakan yang salah atau melanggar aturan. Pertanyaan berikutnya adalah perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari model ini adalah bahwa untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif di kelas maupun di sekolah perlu adanya motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri. Motivasi perlu dibangun dengan cara menanamkan nilai-nilai kebajikan melalui keyakinan kelas. Pada dasarnya, murid tidak bisa diatur sesuai kehendak guru. Murid memiliki motivasi diri dalam melaksanakan keyakinan kelas, seperti untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, dan untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh murid memiliki dasar kebutuhan sebagai manusia, seperti bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Oleh karena itu, dalam menanggapi masalah yang dilakukan murid haruslah dilakukan dengan cara yang positif pula, seperti memilih posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan atau manajer. Selain itu, dalam menanggapi masalah yang dilakukan murid bisa dilakukan dengan strategi segitiga restitusi. Segitiga restitusi menghindarkan murid dari rasa tertekan dan trauma, sehingga murid merasa senang dan akan kembali bersama komunitasnya dengan karakter positif yang lebih kuat. Pertanyaan selanjutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Oke, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, yaitu dalam menanggapi setiap masalah yang berhubungan dengan murid dilakukan dengan strategi penerapan disiplin positif dan restitusi, yaitu mengajak murid untuk refleksi diri dalam memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat sesuai keyakinan kelas untuk menguatkan karakter baik pada diri murid, memahami murid sebagai manusia yang juga memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kekuasaan dan kebebasan, dan memilih menjadi posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Perasaan saya mengalami hal-hal tersebut adalah senang sekali. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik yaitu menanamkan budaya positif dan nilai kebajikan pada murid di kelas maupun di sekolah. Menanggapi masalah yang dilakukan murid dengan cara positif seperti restitusi, yaitu mengajak murid untuk refleksi diri dalam memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Mendiskusikan dan menyepakati keyakinan kelas untuk menguatkan karakter baik pada diri murid, memahami murid sebagai manusia yang juga memiliki kebutuhan dasar, dan memilih menjadi posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer.
tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena sudah baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jadi sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling saya pakai yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu semakin jengkel melihat kesalahan yang diperbuat murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu teman, pemantau, dan manajer. Perasaan yang saya sekarang alami menjadi lebih tenang dalam menghadapi kesalahan yang dibuat murid. Perbedaannya, dahulu membuat murid memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Sekarang membuat murid merasa membutuhkan guru, menyesuaikan bila diawasi, dan menguatkan karakter baik pada diri murid. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Baik, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu ketika menghadapi permasalahan murid. Tahap yang saya praktekkan adalah bagian validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan murid berbuat yang dia lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang paling penting yang dipelajari dalam menumbuhkan budaya positif adalah bagaimana cara agar langkah-langkah melakukan restitusi ini dapat menjadi keyakinan semua guru di sekolah. Mengingat masih ada guru yang menganggap bahwa dengan memberikan hukuman dan konsekuensi mampu mendisiplinkan anak didik, serta bagaimana menjalin kolaborasi antar semua pihak di sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan dalam menumbuhkan budaya positif. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan terkait budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.